Hadirin sekalian, berdiri pada tahun 2003, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Furqan Palembang pada mulanya mendirikan sekolah setingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Namun kini, di usia yang mencapai 20 tahun, alhamdulillah Al-Furqan semakin dikenal karena kualitasnya, prestasinya, serta lulusannya. Untuk bernostalgia, mengenang memori-memori yang sudah dilalui bersama, kami sajikan Memorial Sid Al-Furqan Palembang. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Bangun Lubis MSI untuk memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun adalah masa yang begitu panjang. Tadi sudah dikemukakan bagaimana satu persatu, dua per dua, dan seluruhnya yang ada di ruangan ini ikut memperjuangkan kembalinya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih islami dan lebih memiliki keunggulan di kota Palembang. 20 tahun saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Ternyata 20 tahun ada logo di situ, bukannya logo buat-buatan saja ternyata. Ternyata Pak Emil, Pak Haji, Pak Dik-Dik ada pesan tersendiri dari Ustadz Gus Pri ya, yang menyampaikan angka 20 tahun ini adalah sebagai pengabdian selama 20 tahun. Lalu kemudian 20 tahun ini ada warna-warni juga di situ ya, menjadi satu penyatuan, optimalisasi daripada seluruh potensi. Kalau kita sebutkan satu persatu, setiap orang memiliki potensi masing-masing tentunya. Kemudian angka 20 Sid Al-Furqan Palembang bagaikan perahu yang gagah dan kokoh sedang mengarungi lautan perjuangan. Jadi tidak ada perjuangan yang terhenti. Sama dengan seperti kesabaran yang disampaikan oleh tadi Ustadz Cahaya, yaitu kan memuliakan manusia ini lebih sulit dari memuliakan benda, karena orang masing-masing memiliki pemikiran masing-masingnya. Jadi itu pun kita semacam perahu yang akan melewati kerikil-kerikil. Ini sebuah filosofi yang sangat mendalam yang diciptakan oleh Agus Pri tentunya dengan teman-teman. Kemudian ada siluet warna biru di situ di angka 20 itu. Ya, disebutkan simbol gelombang dalam menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, dan gangguan dengan bijak, serta bermohon perlindungan, pertolongan, dan ridho Allah. Kemudian pita merah putih membangun pendidikan dengan jiwa merah putih. Ketepatan 18 Agustus yang berdekatan dengan 17 Agustus. Di 78 tahun ini kita peringati 20 tahun Sid Al-Furqan Palembang membangun untuk negeri. Ini satu hal yang begitu besar. Dan di hadapan kita tentunya kita tidak bisa lupakan peran dari tiga orang ini. Karena bagaimanapun juga apa yang kita rasakan sekarang ini adalah bekas perjuangan, keringat, pemikiran daripada ada tiga orang di depan kita yang mau tidak mau haruslah kita kita hargai apa yang mereka lakukan. Misalnya Pak Haji membangun Sid Al-Furqan ini mungkin ada gagasan. Kalau dulu Pak Haji sering mengatakan, saya ingin membaktikan diri saya kepada masyarakat. Nah, sebenarnya apa yang ingin sesungguhnya dari hati yang dalam untuk membangun ini tadinya gitu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara yang begini saya dari semula ingin mewujudkan suatu tugas sebagai seorang muslim, yaitu tugas dalam melaksanakan amal soleh, amanu amilus solehat,
beriman kamu kemudian lakukan amal soleh. Amal soleh itu dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan. Maka saya rasanya telah melaksanakan tugas itu sebagai seorang hamba. Bersyukur kepada Allah SWT, saya diberi izin untuk melaksanakan. Ya, jadi amal soleh yang paling utama di sini ya Pak Haji ya. Lalu kemudian Pak Haji kan sudah meletakkan dasar pembangunan itu, lalu kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak. Dulu ada Hajjah almarhum Ibu Desmawati yang mendampingi Bapak Emil Rosmali ya untuk membangun. Tentu ada keinginan juga di dalam memanage sekolah ini, mulai daripada mengumpulkan pelan-pelan murid-murid, lalu kemudian membangun sistem itu yang mulai daripada organisasi, mencari guru, kemudian sampai seperti sekarang ini. Itu gimana perjalannya Pak Haji Emil Rosmali? Ya. Kalau mengingat di awal-awal tahun 2003 ya. Awalnya sebetulnya saya ini kan di PT Pupuk Sriwijaya, terakhir di Lampung ya Pak ya. Bapak ngontak saya, ada tanah mau beli nggak? Ya Pak ya, bareng bagi duo. Jadi saya bilang, wah ini kesempatan nih punya tanah di pinggir jalan besar, kan bisa jadi investasi, ditabung jadi uang lagi nanti kalau dijual. Kalau dulu belinya tahun 99 Pak ya, kita beli dulu berdua tahun 99 apa 98 gitu lah kurang lebih ya. Harganya masih segitu, kalau sekarang udah berapa kalau memang itu disimpan kan. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, karena Pak Haji punya cita-cita yang luhur, ingin menjadikan tempat itu tempat yang bermanfaat untuk umat. Sehingga saya diajak untuk bergabung, kebetulan juga sudah resign dari PT Pupuk Sriwijaya. Akhirnya bersama-sama mendirikan Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqon ya Pak ya. Namun karena masih awam, masih belum paham dengan keahlian itu, akhirnya karena kita waktu itu banyak mengaji di Darut Tauhid dengan Agim, tadinya pengen dijadikan cabang Darut Tauhid, tapi kata Agim susah lah kalau orang Sunda katanya ke luar kota gitu. Iya. Jadi itu ada di Batam, namanya Dik Sodikin, ambil aja itu katanya, bawa ke Palembang, udah lama merantau. Saya minta izin sama bapak, kita berangkat ke sana Pak ya. Bertemulah Ustadz Dik Sodikin di depan kantornya lagi nyapu. Saya pikir ini bukan ustadznya ini ya, rupanya beliau. Dan karena akhirnya kita disampaikan Pak Haji mengenai rencana akan dibangunnya sebuah lembaga dakwah, makanya alhamdulillah beliau bersedia dan bersama-sama di titik awal berdirinya Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqon, kita bersama di bawah kepemimpinan pendiri dan pemilik Al-Furqon Bapak Haji Juliar Rasid. Kami para pelaksana, para nazir ya, dititipkan sebuah amal dan itu luar biasa ya. Ini tidak akan pernah berhenti ya, amal soleh, amal jariah terus. Walaupun sekarang Ustaz Didik udah jauh, amal solehnya jalan terus Ustaz, sepanjang lembaga ini ada. Jadi disitulah titik awalnya Pak, memulai. Dan kita dulu belum sekolah, dulu itu sesuai keahlian Ustaz Dik dengan training manajemen kolbu, tapi kalau di sini namanya kolbun salim. Nah, itu melatih, saya nggak ngerti juga kok, langsung instansi banyak yang percaya, Pusri, Pertamina, Batu Raja, segala macam bank syariah mandiri pun karyawan awalnya dilatih Ustaz Dik untuk jadi kepegawaian secara Islam ya, syariah mandiri. Jadi bank-bank syariah di Palembang ini semua belajarnya ke kita, ke Al-Furqon waktu itu, pendidikan dulu. Dan berjalannya waktu baru di tahun 2003 kita ketemu dengan sebuah lembaga untuk mendirikan, mungkin itu yang kan konteksnya. Ya itu yang dilakukan oleh para pendahulu maksudnya pendahulu yang melakukan pekerjaan selama ini. Pak Haji Juliar
yang sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat, Pak Emil Rosmali yang sudah 59 tahun ya Pak. Ya 59 tahun, jadi 20 tahun berkiprah setelah berhenti dari Pusri. Lalu kemudian Ustadz Didik ini tidak ada yang tidak kenal dengan kita semua yang ada di sini kan? Benar nggak Bunda? Nah, saya adalah jamaah Ustadz Dik tahun 2010. Silakan Ustadz Dik mungkin menceritakan di awal. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, wabil khusus keluarga besar Pak Haji Juliar Rasyid, ini adalah merupakan karunia dan sekaligus ujian. Semoga kelak perjumpaan ini benar-benar Allah takdirkan menjadi mudahnya berkumpul di surganya Allah. Pada saat Ibu Des berpulang ke rahmatullah, saat itu saya pas ada di pelataran Ka'bah sehingga tidak sempat takziah, tapi istri dan anak-anak datang, kemudian saya munajat di depan Ka'bah. Dari mana ya Pak Emil ya? Dari Batam tadi ya. Jadi Pak Haji sama Pak Emil datang ke Batam, kemudian seluruh asatid di Darut Tauhid cabang Batam juga tidak ada yang mau pada waktu itu karena dengar Palembang itu serem. Termasuk saya juga nggak mau. Takdirnya kejadian pas bulan Ramadan saya pulang ke Semarang karena baru 1,5 tahun menikah dengan orang Semarang. Dan saat sedang itikaf di Masjid Baitur Rahman, Pak Haji Emil nelpon terus dan meminta kepastian untuk bisa berangkat. Akhirnya saya mencoba berangkat pakai bis, dan pengalaman anak muda pada waktu itu hanya modal semangat, nggak pakai ilmu, nggak pakai ukuran-ukuran manajemen, tidak ada perencanaan yang matang. Cukup kaget karena setiap atau sepanjang jalan yang dilalui, terutama dari Kayu Agung ke sini kan yang dilihat banyak rumah-rumah panggung gitu ya. Jadi saya memikirkan Palembang seperti apa gitu. Kemudian mulailah dirintis pengajian ya. Pada saat itu kita kenalkan adanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, dan akhirnya banyak yang meniru dan booming sekota Palembang, se-Sumatera Selatan, di mana-mana Mabit. Nah, mudah-mudahan Al-Furqan mendapatkan jariah pahalanya kepada semua para pejuang yang ada di lembaga ini. Kemudian merintis SSK ya, santri siap karya. Tadi ada Ustadz Hoiri, Ustadz Alfi, ada Bunda siapa yang maju-maju ke sini? Ustadz Jusman ya. Kita lucu-lucuan lah ya. Di Bandung ada SSG, saya bikin SSK. Bedanya menggunakan dana CSR perusahaan dan kepada peserta gratis. Tapi syarat kelulusannya adalah tadi 3 hal yang menjadi visi menjadi generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Nah, baru boleh masuk bergabung di Al-Furqan itu setelah lulus long march. Berjalan dari Al-Furqan, berangkat pada Isya ke arah Kenten, kemudian Kenten Laut ke arah bandara, dan berakhir di Talang Kelapa. Tiba di sana jam 9, jam 10 pagi. Di situ melatih daya endurance, tidak boleh minum, tidak boleh minta makan kepada penduduk. Setiap kaki yang berjalan long march itu diikat oleh tali rapia, dan di antara kaki dengan kaki ada kaleng susu bekas. Jadi bunyi kami terus jalan ya. Acungan tangan yang mengalami masa itu ada nggak? Masya Allah. Masih ada tuh. Ya. Kenapa? Karena ternyata perjuangan ini tidak mungkin diraih tanpa jiwa militan dan harus kepada Allah. Kalau sudah tidak kepada Allah, pasti
jadi masalah. Nah, mudah-mudahan lembaga ini benar-benar diurus, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena isinya adalah para pejuang-pejuang yang lillahi taala, ikhlas dalam berjuang. Itu Ustaz. Ya, itu sedikit, nanti sedikit lagi. Mungkin Pak Haji kan sekarang sudah lebih baik ya, dari harapan Pak Haji dari dulu akan berkembang seterusnya. Mungkin ada harapan-harapan tertentu dari kita-kita atau dari para ustadz, para bunda yang mengelola sekolah ini ke depan. Harapannya gimana kira-kira Pak Haji? Baik, jadi kita ini sekolah Islam terpadu Al-Furqan. Semuanya segala-galanya Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tiada yang melebihi akan tingginya. Jadi pada pertemuan seperti ini saya sangat senang dan bangga, bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita ini semua umat Islam itu bersaudara. Jadi di dalam mengurus suatu pekerjaan kita merasa sama-sama bertanggung jawab untuk membangun dan membangkitkan Islam sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita. Jadi benarlah sudah kelihatan, saya bersyukur kepada Allah SWT, apa yang saya saksikan sejak dari awal sampai akhir, dapatlah kata-kata satu hal yang dapat dibanggakan. Apalagi saya barusan tadi pagi melihat upacara 17 Agustus di SD. Demikian saya heran, kapan ini pelatihnya, saya bilang. Kok seperti tentara semua. Alhamdulillah berkat izin Allah semua itu sama terbuka pintu hati dan kemauan. Maka samalah cita-cita kita ke depan. Mari kita sama-sama membangun, memelihara Islam yang tinggi ini. Kita pelihara secara bersama-sama, satu sama lain dapat merasakan kita menginginkan ridha Allah. Yang kita harapkan keridaan Allah. Itulah nilai yang tertinggi yang harus kita raih. Saya kira itu Pak Lubis saya dapat. Terima kasih Pak Haji. Jadi ini harapan yang sangat mulia dari Pak Haji Juliar tentunya kepada kita semua yang ada di sini untuk mengedepankan keislaman, mengedepankan intelektual, mengedepankan bagaimana pembelajaran lebih baik. Tadi disebutkan oleh Ustadz Jayadi bahwa memuliakan orang itu amatlah perlu. Di dalam Islam disebutkan bahwa pemuliaan manusia itu sama halnya bagaimana diri kita ini semua untuk bermanfaat kepada orang lain. Karena hanya orang yang bermanfaat kepada orang lain yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah yang diharapkan oleh Pak Haji pun di dalam wawancara kita pada hari ini. Dan mungkin tentu dengan kondisi yang ada dan harapan Pak Haji sepertinya sudah membangun dasar sekolah kita yang lebih baik 20 tahun ini, tentu ada strategi manajemen nanti ke depan. Mungkin Pak Emil apa-apa saja kira-kira yang akan dilakukan untuk mengokohkan kembali kinerja daripada Ustadz, Bunda atau pekerja yang ada di sini semuanya. Ya, terima kasih Pak Bangan. Saya sudah bersama istri dan bersama Pak Haji Juliar Rasyid sudah membuat manajemen sekolah ini bisa berjalan dengan sendirinya menjadi sebuah sistem yang berputar, karena sudah diciptakan bagian-bagian yang saling melengkapi, saling menjaga dan saling berkemajuan.
Jadi mau ditinggal kemanapun insya Allah menjadi amanah, insya Allah, karena sudah berjalan seperti itu. Dan pengalaman ini memang didapat dari PT Pupuk Sriwijaya yang tempat saya bekerja dulu dan dari mana, sehingga ini akan aman kalau yang seperti ini. Kemudian kedua, semua lembaga yang kita jalankan karena Allah, maksud saya adalah lembaga yang diwakafkan, lembaga yang disiapkan untuk umat. Dari banyak tempat saya lihat dan juga Pak Haji lihat, selamat sampai hari ini dan berkembang menjadi besar. Kalau tidak seperti itu akan banyak pertentangan, juga banyak contoh, karena itu melihat kepada dunia, tidak melihat kepada akhirat. Saya yakin bahwa bersama dengan Pak Haji, Pak Dik-Dik dan saya, Pak Dik-Dik ini 50 tahun, masih tinggal 13 tahun lagi. Saya besok 60, tinggal 3 tahun lagi. Pak Haji sudah banyak dapat bonus karena beliau bersedekah begitu banyak. Insya Allah panjang umur, sehat selalu. Amin. Nah, menghadapi saat-saat ketika Nabi Muhammad saja sampai 63, kita berdua ini kapan? Maka yang saya dan Pak Dik-Dik tunggu adalah tinggal 2, menunggu waktunya sholat dan menunggu menjemput datangnya ajal. Dan istri saya tercinta sudah mendahuluinya. Saya doa insya Allah Ibu Desmawati berada di tempat yang terbaik, bahagia di surga Allah, dan akan dibangkitkan bersama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Jadi adalah satu sistem yang sudah dibuat di tempat kita ini. Jadi siapapun yang memimpin sistem itu tidak akan berubah, bahkan mungkin kualitasnya akan lebih meningkat, sehingga sistem itu bisa menyesuaikan dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang kita harapkan. Lalu kemudian tentu saya yakin Ustadz Didik juga meneropong kita lah, mungkin ya. Mungkin ada kekurangan kita atau ada kelebihan dan sebaiknya apa. Mungkin ada saran-saran yang ke depan ya, karena beliau ini adalah ikut meletakkan batu pertama itu loh. Jika tidak seperti itu, gimana mungkin kita bisa memahami filosofi daripada keinginan daripada Pak Haji tadi. Silakan Pak Ustadz. Ya, takdirnya qadarullah ya. Saya juga sedang belajar sahabat-sahabat. Insya Allah besok bertugas lagi ke Tanah Suci. Banyak hal yang dilihat, disaksikan. Yang pertama, innamal a'malu binniyah. Jadi kata kunci atau keywordnya dari setiap pribadi kita, Sivitas Al-Furqon harus benar-benar lillah. Kalau lillah, Allah membantu, meringankan, memudahkan. Masalah berat jadi ringan, masalah rumit Allah yang menyederhanakan. Yang kedua, harus ditumbuhkan mentalitas pejuang, karena tidak semua bisa dijawab dengan kata profesional. Kenapa? Berurusan dengan umat adalah berurusan dengan jiwa khidmat, dan di dalamnya dibutuhkan jiwa-jiwa pejuang. Kalau kita hanya sebatas mengelola jam kerja, kemudian datang dan pulang on time, maka sepertinya tidak ada bedanya dengan karyawan di perusahaan. Tapi kalau teman-teman punya nilai tambah plus tentang ruh dalam berjuang, syariatnya melalui lembaga Al-Furqon, maka Allah akan membantu meringankan perjuangan ini. Nah, semoga harapan pendiri Pak Haji Juliari Rasyid semuanya didasari ingin mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya diminta nulis, Pak Haji minta nulis satu kalimat yang bisa mewakili harapan hati, simple, sederhana, kata-katanya untuk hadiah milad ini adalah maju terus,
mengejar ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ustadz dan Bunda dan semua kita yang ada di sini dan pemirsa di rumah juga, itulah ya wawancara kami dengan para pendiri maupun yang ikut membekali 20 tahun lalu ketika Syed Al-Furqon dimulai dari basis perjuangan. Dan semoga nanti apa yang dikemukakan oleh Pak Haji Juliar, bahwa kita harus menegakkan keislaman yang lebih tinggi lagi di sekolah ini bisa kita lakukan, dan kemudian sistem yang telah dibangun seperti yang dikemukakan oleh Pak Haji Emil pun bisa kita lengkapi dengan kemampuan-kemampuan intelektual kita bersama ilmu yang ada di dalam dada, yaitu ilmu keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Didik, bahwa dengan tekad yang memperjuangkan Islam, maka sekolah itulah yang bisa meraih kemenangan. Semoga kita dapat menciptakan manusia-manusia yang mulia nanti dari sekolah Syed Al-Furqon Palembang ini, dan mereka menjadi orang-orang yang bisa menabur ilmu dan menabur kebaikan kepada semua orang di negeri ini. Makanya kita bikin 20 tahun Syed Al-Furqon Palembang mengabdi untuk negeri. Itu saja. Assalamualaikum. Pak Haji masih? Pak Haji masih? Baik, sebagai tambahan saya ingin mengulangi seperti pesan ini, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi, tiada melebihi akan tingginya. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Islam itu. Islam itu kita sudah tahu di Al-Quran itu sendiri banyak kita yang dilarang, seperti cepatnya iri, dengki, ujub, riak, sombong, marah, ghibah, itu semua kita dilarang. Kalaulah larangan itu kita patuhi, tidak kita lakukan, maka waktu yang kita pakai umpamanya untuk sesuatu yang tidak penting tadi, kita akan pakai sepenuhnya ke dalam tugas. Betapa hebatnya umat Islam ini kalau dia mengarah kepada tugas, dia tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang, bergunjing dan segala macam, dia tidak lagi, dia tinggalkan itu. Maka dia akan waktunya penuh untuk melaksanakan tugasnya. Maka disitulah pekerjaan orang belum selesai, di dia sudah selesai. Disitulah tingginya Islam itu yang harus kita perhatikan. Saya pesan kepada Ustadz dan Ustazah, tentu di lembaga kita ini sudah tidak kurang hal-hal itu diulang-ulang. Bagi saya sekarang ini teruslah yang seperti itu, dan saya sampaikan pada akhir wawancara ini, tetaplah seperti itu, dan kita bersama-sama menuju sasaran tempat yang kita tuju, yaitu kebesaran Islam itu sendiri, sehingga bukan orang lain yang besar, Islam itu yang besar. Itu harapan kita bersama, itu sebagai tambahan saya. Ya. Terima kasih Pak Haji sebagai tambahan dari Pak Haji tadi. Mungkin itu wawancara kita, ya, closing statement dari Pak Haji yang sangat membanggakan kita semua. Itu saja mungkin pada hari ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap berada di kursinya, Pak Emil, Ustadz Didik dan Pak Haji tetap berada di atas panggung.